Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassadikul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi bin jamalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir, batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada yang dimuliakan Nabi Allah, Nabi yang akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama kalam dan kalimah salawatnya kita bacakan dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, seiman insyaallah rahimakumullah. Dalam rangka menegakkan kebenaran Allah dalam diri, untuk mentajalikan sifat diri kita kepada Allah, menghindari pengakuan kehampaan melalui sebuah ibadatullah. Bagaimana kita lebih meningkatkan ibadihi wal ibadatullah, bagaimana ibadah dalam kehidupan ini menjadi sebuah ibadah diri yang tidak akan terputus siang dan malam. Tentunya dengan kita memahami kiat-kiat kerahasiaan Allah dalam diri. Apa yang menjadi kiat-kiat rahasia Allah dalam diri? Kenapa? Kita sudah tahu dua kodrat menjadi tajalli Allah kepada diri kita dan tajalli diri kepada Allah, yaitu tajallinya batinnya Allah dan tajallinya sirnya Allah kepada dirinya sendiri. Jadi batin adalah wujud kodrat, sementara sir adalah wujud sifat bagi Allah. Nah, sifat mewakili sir daripada kolbi kita, daripada seluruh kekuatan kerahasiaan Allah. Nah, sementara pendekatan kedua melalui asma zat semuanya itu dinamakan tajalli batin kepada Allah. Jadi dua, tajalli sirullahnya melalui sifatnya sir dalam kolbi, sementara tajalli batinnya ke diri mulai sifat zat dan kodrat daripada batin mutlak Allah, markubah jantung bagi kita. Agar semua kodrat-kodrat Allah ini membawa kita lebih merasakan kedekatan kepada Allah, tentunya kita melakukan upaya mujahadah perjuangan dengan kajian-kajian tauhid yang al-haq. Kajian pendekatan yang kebenarannya semakin tinggi, itu yang akan menjadi pegangan kita.
Nah, ini juga pernah saya sampaikan, jangan memaksakan seekor kerbau menanduk sebuah tebing karena mengharapkan sedikit rumput yang tumbuh di atas tebing. Ya, akan berakhir kepada patah tanduk atau pecah kepalanya. Inilah usaha yang memaksakan kodrat-kodrat batil untuk mendapatkan yang hak. Ini juga salah satu usaha yang merugikan diri sendiri. Maka salah satu upayanya dalam pertemuan ini, insya Allah kita akan berbagi bagaimana beribadah kepada Allah melalui tingkat batin dan sirnya Allah dalam diri. Itu ya. Ini adalah yang dikatakan dengan zikir-zikir sirullah. Nah ya, zikir sirullah ini lebih membawa kita mendapatkan dukungan dari hak dan batil, mendapatkan dari dukungan hak dan batin. Nah, inilah makanya kita tingkatkan pengetahuan ma'rifah kita kepada Allah dengan syarat tercapainya keinginan sebuah maujudullah pada diri akan masuk lenyap di dalam wujudnya Allah. Tapi kalau yang diri ini, yang batin diri, yang sir-sir Allah pada diri belum mendapatkan petunjuk dari Allah, bagaimana bisa seorang kita manusia mendapatkan kema'rifahan kepada Allah? Maka kita tingkatkan dengan peningkatan ibadah-ibadah zikir sir kepada Allah. Kenapa? Inilah salah satu puncak kebenaran. Apabila batin Allah dan sir-sirnya Allah pada qalbi, batin Allah pada jantung atau markubah mewakili semua alam, dan sirnya Allah pada qalbi mewakili semua yang hidup, itu menjadi awal kodrat, induk kodrat untuk lebih dekat kepada Allah, maka sifat-sifat yang ada di belakangnya akan mudah terbawa. Insya Allah kita akan melaksanakan belajar zikir sir kepada Allah. Nah, ini konteksnya adalah ibadah. Nah, kalau ibadah batin, ibadah sir itu tidak dilakukan dengan huruf dan suara. Tidak dilakukan dengan huruf dan suara, tetapi rasa dan pandangan. Nah, nanti kita akan buka ya. Kita akan buka bagaimana mendapatkan derajat muqarrabin tadi dan derajat diri batin. Tentunya dengan mendekatkan pendekatan batin kita kepada Allah dan pendekatan kodrat-kodrat sirnya seperti nyawa. Nah, itu akan terjadi ibadah. Ya. Nah, sekarang kita contohkan umpamanya ibadah zahir batin. Zahirnya kita lihat apa dia beramaliyah, rukuk, berdiri, sujud. Tapi apakah batinnya sudah beribadah? Kalau batin tidak mungkin beramaliyah. Yang beramaliyah adalah jasmani, sifat badaniyah, sifat haru alam, adam kodratnya. Nah, jauhar basita dalam penglihatan. Tapi untuk ibadah kita harus tingkatkan dengan pendekatan batin dan sir kepada Allah. Tentunya atas nama hayat dan batin atau kodrat. Atas nama kodrat alam dan atas nama hayat Allah di alam ini, maka kita melakukan pendekatan yang lebih dekat kepada Allah. Di samping kita sedang mengadakan perjuangan dalam rangka menghilangkan aku, menimbulkan aku, dan aku sematalah ada dalam aku. Inilah wujud tauhid yang sangat kuat.
Jadi kalau kita sudah meningkatkan bentuk ibadah kita kepada Allah, maka kita meningkatkan unsur dua perkara tadi. Unsur sifat aftar adalah kodrat dan sifat ba'dal adalah batin. Nah, ini tidak ada ibadahnya. Nah, makanya kita laksanakan penambahan ibadah demi pendekatan tauhid kita. Nah, mana kodrat-kodrat itu? Nah, kodrat ba'dal dikatakan sifat ketunggalan hayatnya Allah, ya, berbeda dengan aftar atau alif tersurat. Ba'dal adalah alif tersirat, yaitu pada kolbi kita, pada diri kita. Nah, mana kodrat batin di diri? Kodrat sir. Nah, kita akan ketahui. Hadirin dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang kita belajar bagaimana cara kita mengadakan pendekatan sir dan batin kepada Allah. Tentu kita dengan melaksanakan ibadah. Tingkat ibadahnya adalah tadzakur. Nah, tadzakur adalah ibadah yang diikhlaskan dengan melihat dan dikerjakan dengan bentuk perbuatan dan tidak bisa dikendalikan bentuk hajat apapun. Ya, tidak bisa dikendalikan dalam bentuk seperti tafakur. Tafakur itu bisa dikendalikan, tapi kalau tadzakur ini adalah suatu perbuatan ibadah diri, ibadah kodrat, ya, ibadah kodrat. Nah, contohnya seperti yang kita akan lakukan, yaitu zikir sir dan batin. Nah, bagaimana pendekatan tauhid dengan zikir batin dan sir Allah dalam diri? Kalau batin, markubah, gerak jantung sebelah dada kiri. Tapi kalau sir, gerak kolbi yang ada hati halus dalam diri. Itu segala kerahasiaan diwakili oleh batin Allah di sifat hayat adalah ruh. Nah, ini sirullah. Sir Allah itu adalah sifat hayatnya Allah. Tapi kalau batinnya, tajalli batin, ini adalah sifat kodrat. Nah, sifat kodrat yang disebut bersifat aftar, bersifat banyak. Ya, dia ada batin ini semua. Tapi kalau sir adalah daripada wujud, daripada nyawa kita. Jadi jamaah, kalau kita tidak datang dalam paham kodrat tajalli sirullah, tajalli Allah, maka dikatakan pendekatan kita baru dari sisi wawasan. Ya, baru dari sisi wawasan. Nah, ini sangat jauh. Makanya kita laksanakan pendekatan batin, pendekatan sir kepada Allah, yang mana pendekatan batin adalah kodrat bersifat tasbih. Itu adalah wujudnya alam. Ya, wujudnya adalah alam, kodratnya batin mutlak, dinamakan zat hamdu dalam markubah. Tapi sirnya Allah, nyawa, adalah pusat hidupnya seluruh alam dan diri. Seluruh kehidupan Allah dinamakan kehidupan sirullah. Kehidupan rahasia Allah diwakili dengan tajalli nyawa. Itu dinamakan tajalli batin. Ini adalah kalam batin. Nah, kalam batin tidak boleh dilakukan dengan mulut, tapi dengan hidung. Nah, ini dinamakan tajallinya batin nufus. Batin nufus namanya. Batin nufus ini adalah tajalli daripada nyawa. Jadi bukan napas. Napas nama kodrat batin juga, tan napas bagian batin, tapi dalam pekerjaan zikir, sir dan batin dalam pendekatan sir batinnya Allah dalam diri kepada Allah, tentunya dengan mewujudkan. Karena siapa yang diwujudkan jadi umat, makanya diwujudkan. Jadi kalau batin wujud ke jasad umat, sir wujud ke jasad umat, maka disinilah sifat zohir bagi Allah adalah janjian untuk menyembah. Nah, inilah makanya dinaikkan. Nah, makanya dikala kita mewakili alam, setelah kita membatalkan
la maujudun illallah, kita batalkan diri kita dan pemilikan kita, la maujud illah Allah. Tidak boleh lagi bernapas dengan mulut, tapi dengan hidung. Kita melihat penyaksian tasbihnya alam. Allah, Allah, Allah. Semua alam merintih ingin ketemu Allah. Bertasbih Allah, Allah. Ini batinnya, hamdunya. Ya, tapi sir Allah, batin dari hamdu bernama wabihamdihi, wabihamdih. Nah, di sini dia mengatakan, aku Allah, 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 Allah. Nah, dalam pensaksian dua pernyataan, alam mencari, Allah mengakui. Alastum birabbikum bala syahidna. Ingat, bagaimana bala syahidna mewakili batin Allah, berzikir, beribadah kepada Allah melalui jantung kita, batin kita, markubah. Di situ tajalli sirullah, pengakuan daripada sirnya Allah. Aku Allah, 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 aku Allah, 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 aku Allah. Disinilah rasa pencarian maujud dari zikir tadi, maka pertemukanlah mereka di dalam satu kehidupan dirimu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satukanlah kodrat itu. Kenapa? Marifat turuh di dalam mengenal diri, dalam markubah batin sifatnya. Marifatullah, la ilaha illallah, di dalam himpunan sirnya Allah, dalam wujud kalimatul la ilaha illallah. Menjadilah kalimat la ilaha illallah wal kalimatul haq, lebur kalimat jadi wujud kodrat seperti diri. Inilah jawabannya. Menjawab wujud dan mewujud atas pencarian tasbih alam tadi batin Allah, Allah. Mengakuilah tajalli sirullah dalam mewujud. Inilah Allah. Ya, Allah, Allahu, Allah. Nah, disinilah yang dinamakan al-lafa, yang menyatukan al-alifin, artinya menjadi diri rahasia. Pertemukanlah antara batin dengan sir di dalam sebuah kehidupan yang damai, yaitu kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Inilah perpaduan antara batin dan sir, ba'dal dan aftar, alif nyata dan tersirat, akan menyatu zahir batinnya manusia dan menjadi sembahan oleh sekalian alam. Allah, Allahu, Allah. Inilah derajat hari ke hari akan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah dengan kita mengadakan tajalli sirullah dalam pendekatan batin dan sirnya Allah, maka pendekatan itu saling memuji dan saling mencari dalam wujud yang dicari. Saling mencari dan dicari dalam wujud yang dicari. Inilah wujud yang dicarinya. Maka pertemukanlah mereka di dalam suatu keindahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah. Ya, akhirnya menyatulah kehidupan itu. InsyaAllah inilah hayatullah. Kehidupan Allah yang sangat indah. Jadi kalau kita ingin beribadah, lakukanlah tajalli sirullah itu dalam bentuk zikir sir,
dan batin untuk pendekatan muqarabunnya diri kita, muqarabinnya diri kita, tentunya dengan mengadakan zikir batin dan dikisir di dalam satu makom ayat, dalam satu makom kodrat, yaitu kodrat la ilaha illallah wal muhammadu rasulullah. InsyaAllah maka nyatalah zahir dan batin Allah berpegang kepada wujudmu. Semakin kita tingkatkan pendekatan batin dan sirnya Allah, semakin mawujud rasa ketuhanan dalam diri. InsyaAllah, ingat, hidup berilmu semua akan mudah. Ingat itu. Dan hidup beribadah, maka semua akan merasakan hidup yang terarah. Tapi ya, kalau kita jangan lupa, hidup bertauhid kepada Allah seperti ini membuat suatu hidup yang sangat indah, yaitu dengan berma'rifatullah. Mari kita dekatkan diri dan kita sikapi diri sampai pada wujud yang dikehendaki, menghindari persekutuan dengan pemahaman yang tidak nyata bagi dirimu. Pesan saya, Allah memang Tuhan, tapi belum tentu menjadi Tuhan dalam dirimu kalau tidak kamu menjalankan kodratnya yang dinyatakan kepemilikannya. Inna lillahi, insyaallah, menjaga alif yang tersurat dan alif yang tersirat di dalam kehidupan. Bertuhan bukan setelah mati, bertuhan dalam kehidupan. InsyaAllah, baik para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dengan amalan zikir batin dan zikir sir tadi lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.